Halo, nama saya Leli Amalia, SPDMM. Kelas 12 sekalian, hari ini kita bertemu di semester 5. Di semester 5 ini ada beberapa materi yang akan disampaikan, tetapi materi awalnya tentang demokrasi Pancasila dan perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sebelum kita memasuki materi, saya akan membacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pokok-pokok pikiran demokrasi Pancasila. 2. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi masa Orde Baru. 3. Menganalisis perkembangan demokrasi Pancasila masa Reformasi. 4. Memahami tentang arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Karakter yang dikembangkan pada materi ini adalah 1. Rasa ingin tahu pada era globalisasi. Sekarang ini arus informasi melaju dengan sangat cepat. Hal ini mendorong siswa untuk selektif memilah dan memilih informasi yang valid dan kredibel untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Derasnya lajur informasi ini hendaknya dimanfaatkan untuk memenuhi rasa ingin tahu siswa. 2. Gemar membaca untuk menggali informasi yang valid dan kredibel. Siswa diharapkan gemar membaca dan memahami hal yang sudah dibacanya. Melalui membaca, pengetahuan dan pemahaman siswa diharapkan akan semakin bertambah dan dapat menjadi bekal dalam kehidupan. 3. Cinta tanah air. Membaca dan memahami sejarah perjalanan bangsa. Diharapkan siswa dapat mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Hal ini diperlukan dan penting untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan menghargai jasa para pahlawan dengan prestasi yang positif. A. Masa transisi. B. Stabilitasi politik dan rehabilitasi ekonomi. C. Integrasi Timor Timur. D. Dampak pemerintahan Orde Baru. Masa transisi. 1. Aksi Tritura. 2. Surat Perintah 11 Maret. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Aksi Tritura. Latar belakang. Peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi, krisis politik. Aktor. Kami, KAPI, KASI tergabung dalam Front Pancasila. Isi Tritura. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Penurunan harga-harga kebutuhan pokok, perbaikan ekonomi. Kronologi aksi Tritura. Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966 kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR. Pada tanggal 24 Februari tahun 1966 seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Pada tanggal 25 Februari tahun 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Latar belakang. Aksi demonstrasi menentang pemerintah demokrasi terpimpin meningkat. Keamanan Presiden Soekarno terancam. Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Isi. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi. Melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Dampak. Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar memiliki kekuatan politik. Dualisme kepemimpinan nasional. Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Berdasarkan ketetapan nomor XIV-MPRS 1966 dinyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Supersemar.
Berdasarkan Ketetapan Nomor XII-MPRS 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera Amanat Penderitaan Rakyat. Apa dampak dualisme kepemimpinan nasional? Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Stabilisasi politik dan keamanan masa Orde Baru. Penerapan politik bebas aktif. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Kembali menjadi anggota PBB, membentuk ASEAN, dan fusi partai. Penerapan Dwifungsi ABRI. Konsep Dwifungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution. Menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan bidang keamanan dan pertahanan negara, tetapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik. Anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan. Rehabilitasi ekonomi, menanggulangi masalah utang, menjalin kerjasama dengan IMF, mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal dengan menetapkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kebijakan pembangunan pemerintahan Orde Baru, pembangunan sekolah dasar Inpres SD Inpres di seluruh pelosok Indonesia, meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran. Mencanangkan program wajib belajar 6 tahun kemudian wajib belajar 9 tahun. Memberikan program bantuan beasiswa diantaranya melalui program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar. Bidang kesehatan. Mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat Puskesmas. Mengembangkan program pos pelayanan terpadu Posyandu, mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Dampak pemerintahan Orde Baru, bidang politik, penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. Praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjangkiti birokrasi pemerintahan. Kebebasan pers dibatasi secara ketat. Pemerintahan tidak dijalankan secara transparan. Bidang ekonomi. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pengembangan sektor industri dan migas mengalami peningkatan. Demikian penjelasan materi kita pada hari ini. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa kontak saya di 0812-8775-6519. Demikian pembelajaran kita, sampai bertemu lagi dengan respon positif. Sebelum ditutup jas merah, jangan sampai lupa dengan sejarah.